Kalau pertemanan yang baik tuh kayak gimana ya? Kita tuh nggak sekedar ya nanya kabar, nanya tugas, apalagi di kuliah ini kan kayak agak susah gitu nyari teman yang benar-benar teman. Kadang kayak kita bisa aja anggap orang tuh dekat, tapi ternyata orang tuh belum tentu anggap kita dekat gitu. Jadi sebenarnya kalau pertemanan yang baik itu yang kayak kita tuh saling mengingatkan gitu. Kalau ya kita salah langsung ditegur aja gitu. Karena kan kadang kita tuh kan nggak selamanya kita tuh paham benar salah. Oke, halo teman-teman, balik lagi di Ada Kala Podcast. Di episode ini kayak episode ke-6, Ca. Oh, udah banyak. Kebetulan tahun itu tanggal 6. Selamat ulang tahun. 6 apa? 6 Juni. Oh iya. Pas 6 episode ke-6. Besok tayangnya besok 10 ya ini. Jadi kali ini gue sama teman gue Caca. Halo, perkenalkan nama saya Caca. Agak formal. Jadi agak formal. Jadi kita di sini santai aja, Ca. Di sini kita ngobrol tentang tunggu dulu, aku perkenalkan dulu nih teman aku Caca dari kampus. Ya, UNP. Ya kampus itulah. Oke, kita kalau nggak ada yang tahu searching aja di Google. ada yang dari mana gitu kan nggak tahu. Nah jadi kali ini makasih loh Ca udah mau mampir sini gitu kan, mau diajakin ngobrol. Nah jadi Caca ini awalnya itu Caca ini temen kita mulai ngobrolnya Nggak tahu, nggak ingat. waktu kapan nih? Semester kali ya? Ya, semester 3-an kayaknya sih, Bang. Semester Bang. Kayaknya perlu diklarifikasi dulu. Kenapa dipanggil Abang gitu kan? Secara perempuan nama Nadia dipanggil Abang. Nanti orang salah paham. Jadi kayak itu panggilan biar deket ya gitu loh. Karena kan dari SMP aku memang udah dipanggil kayak gitu juga. Oh ya. Tapi Caca kenapa manggil gitu? Gara-gara kayak gimana auranya tuh kayak aura bukan ke aura kasih. Bukan aura kasih. Jadi aura kayak ada manly-nya gitu. Ya. Oke, jadi tapi aku kalau misalnya ada orang yang manggil itu aku nggak apa-apa gitu loh. Yeah. Jadi aku juga kebawa gitu. Karena kesannya kan itu mungkin panggilan spesial gitu kan. Nah jadi gitu kan udah mulai ada sama Caca. Terus kayak kemarin itu nggak sengaja lihat snapnya Caca nih. Oh iya, yang malam-malam. Ya yang temen itu dikit aja, yang penting kualitasnya bagus gitu. Yang penting nggak perlu banyak-banyak temen tapi toksik. Iya. Nah gitu. Nah itu maksudnya gimana sih Caca? Karena kayak gimana ya? Kan banyak orang gitu. Kenapa sih teman lu itu aja? Kok di snap lu itu aja sering kan? Kok pergi mainnya sama itu? Sebenarnya kita main sama orang itu aja kan karena kita nyaman kayak gitu. Iya. Kalau kita nggak nyaman berteman sama orang, ya kita nggak bakalan dapat kualitas yang kita inginkan gitu. Ya, podcast sampai situ aja ya. Jadi kayak gini, Ca. Apa namanya? Menurut kamu teman yang baik itu gimana? Teman yang pertemanan yang baik itu gimana? Atau a good friendship itu kayak mana gitu? Kalau pertemanan yang baik tuh kayak gimana ya? Kita tuh nggak sekedar ya nanya kabar, nanya tugas, apalagi di kuliah ini kan kayak agak susah gitu nyari teman yang benar-benar teman. Kadang kayak kita bisa aja anggap orang tuh dekat, tapi ternyata orang tuh belum tentu anggap kita dekat gitu. Jadi sebenarnya kalau pertemanan yang baik itu yang kayak kita tuh saling mengingatkan gitu. Kalau ya kita salah langsung ditegur aja bukan gitu. Yang kayak sabar gitu atau mungkin ya nggak apa-apa. Iya, kalau kayak dengar nggak apa-apa tuh kayaknya kita ngomong ke diri kita juga nggak apa-apa gitu. Cuman kita butuh orang yang kayak ngasih tahu ini yang bagusnya kayak gitu. Ini jangan kayak gitu. Ada yang ingetin kita gitu. Karena kan kadang kita tuh kan nggak selamanya kita tuh paham benar salah. Kadang kita juga khilaf kan. Itu setuju Abang tuh. Jadi itu gunanya. Jadi itu gunanya pertemanan yang sehat kayak gitu. Oke. Nah, tapi kan untuk for the first time kita bertemu orang itu, kita nggak tahu ini orang kayaknya cocok sama aku kayak seiring berjalannya waktu. Atau mungkin pernah nggak Caca kayak apa namanya ya? Tunggu dulu, aku tanya dulu klarifikasi. Caca punya teman dekat itu paling banyak berapa? Pasti sekitaran 7 atau 6 aja yang dekatnya. Maksudnya itu beneran close banget itu atau kayak
semua problem Caca mereka tahu gitu. Iya, yang 7 orang. Oh my god. Caca tahu nggak mau punya berapa? 3. Maksudnya ya for sharing personal problem gitu ya. yang person. Kalau Ca emang di kami yang SMA tuh ada bertujuh, yang di kuliah ini juga ada berenam kayak gitu. Itu aja, nggak ada angkanya 6 sama 7 gitu aja. Oh jadi kayak dari dulu tuh emang suka punya teman segitu-gitu aja gitu. Enggak juga sih awalnya gitu Bang. Awalnya tuh kayak satu tipe orang yang dulu kan nggak terlalu percaya juga sih, kayak teman-teman dekat tuh kayak gimana ya, takutnya nanti kayak terlalu bergantungan kan. Teman lama-lama waktu SMA itu kepikiran ternyata emang kayak butuh teman dekat tuh emang perlu kayak gitu. Akhirnya kan 1 tahun SMA itu waktu itu ya tahun pertama itu kayak coba aja gitu kan, teman ke sini, teman ke sana, teman ke sini, ke sana. Kalau abang lihat kan Caca nih tipe orang yang kayak gampang bergaul nggak sih, kayak kita kan setipe kan. Iya, masuk aja. Masuk aja apa nih? perlu di pertemanan. Iya. Saya Jadi coba gabung ke sana ke sini, ternyata kayak akhirnya tuh nemuin kayak gimana sih yang klop gitu, kayak kita tuh belum kayak ngomongin itu nyambung apa nyambung ya dari sana. Nggak cuma sekedar bercanda nggak jelas gitu. Iya, kadang kan ada orang yang bercanda kayak kita udah teman terus dia bercandanya ada yang kelewatan kayak gitu kan, ada orang yang kayak gitu sama abang. Yang kayak oke, nah itu pertanyaan nanti ya. Terus kayak kenapa, apa sih Caca punya ini nggak, kayak aku mau temen yang begini yang kayak begini gitu, itu tuh butuh proses berapa lama buat tahu aku tuh sebenarnya visi misinya kayak gini dan teman-temannya harus kayak gini gitu? Sebenarnya awalnya itu butuh cukup agak lama kan? Agak lama karena kan kita gimana nggak bisa tahu langsung pribadi orang kan Bang. Kayak awal-awal tuh udah ngerasa ngeklop ya coba dekat gitu kan, biasa sering komunikasi, sering apa, sharing atau tugas atau segala macam hal-hal ngebacotnya nggak penting, sampai ke sana sampai tahu oh ini tipenya bisa diajak apa aja, ini yang tipenya kayak gini, jadi ketahuan dari sana gitu. Sampai akhirnya kalau udah ada masalah tuh di situ lihatnya nanti emang kita diandalin sebagai teman atau lebih dari itu kayak gitu. Oke. Maksudnya lebih dari itu? Kayak kalau yang emang teman biasa itu kan kalau kita curhat tuh kan tanggapannya ya sederhana gitu. Ya, bahkan kayak nggak ada reaksi gitu dari mereka nggak sih? Kayak bingung aja mereka mau ngasih reaksi. Iya, kayak gitu aja kan. Tapi kalau yang emang benar-benar kayak menolong kita tuh kayak mereka juga ikut pusing mikirin kita gitu. Padahal mereka sendiri juga lagi pusing sebenarnya. Itu yang kita pikirin kan. Caca tadi punya teman 7. Ya. Sekarang yang dekat. Dan menurut Caca itu sehat? Menurutnya sampai sekarang kami sehat-sehat aja. Bukan badan, mohonlah, bukan badan. Bukan, secara komunikasi masih ada walaupun kayak jarang kan karena udah sibuk sama urusan sendiri-sendiri. Cuman masih sering get in touch kayak gitu. Masih sering tanya-tanya kabar, skripsi gimana, pembimbing gimana. Sekarang lagi sibuk skripsi. Ya, skripsi. Tapi kalau yang dari SMA sih kalau komunikasi kan nggak sedekat yang dari zaman-zaman yang kuliah ini karena emang waktu ketemunya itu udah susah kayak gitu. Oke. Kalau abang nih ya punya teman itu kayak bisa temenan sama semua orang, tapi makin kesini tuh kayak Caca percaya nggak? Aku tuh keluar cuman buat podcast sama bimbingan, sama sesekali keluar lah sama anak-anak gitu. Iya. Itu juga nggak tahu kenapa dulu kayak seneng aja kayak ayo keluar ayo siapa aja yang mau ngajak keluar ayo gitu. Iya. Jadi apa namanya kayak buat nemuin orang yang benar-benar, kalau abang prinsip sekarang nyari orang itu yang lebih dari abang, lebih dari aku, kayak yang bisa mengimprove aku. Bukan berarti teman-teman, bukan berarti dalam artian materi atau pengetahuan aja, kayak atau emosionalnya dia lebih ngerti mungkin, atau kayak agamanya aku nyari sih walaupun kayak gini ya teman-teman. Iya, yang secara agama tuh penting. Iya kayak karena dia yang ibaratnya kalau kita udah terlalu kotor dengan duniawi, dia kayak yang mensterilkan lagi gitu. Dia makanya ngingatin kita, ini jangan sampai lama-lama, kayak keluar malam aja lah contohnya. Gitu. Jangan keluar sampai malam, nanti sampai ini udah ya. Iya. Kayak gitu. Nah jadi kayak apa sih bedanya Caca dengan teman-teman yang yang sekarang yang dekat yang sehat ini dengan teman-teman yang nggak sehat gitu? Apa bedanya?
Kalau yang nggak sehat tuh ya bawaannya tuh cepet kayak pengen emosi aja, kayak pengen marah aja kayak gitu loh, kayak sensitif aja, kayak lingkungannya kayak apa-apa tuh kayak terlampau. Kita tuh kan ibaratnya tuh ada orang, misalnya kita kan ada juga ini ego kita masing-masing, dia juga ada egonya. Jadi kayak ketika perbedaan pendapat itu kalau dipaksain kan sebenarnya kan bisa kita sama-sama ngalah, cuman menurut saya ada saatnya itu dia yang harus itu loh meredam kayak gitu. Iya, Tapi oke. ini orangnya nggak mau kayak gitu, jadi akhirnya kayak Egois. jadi daripada kita pun bingung sakit hati gimana, mending kita jaga jarak di perlahan-lahan. Oke, pernah memutuskan hubungan nggak? Pernah. Maksudnya literally putus gitu? Iya. Wow. Karena kayak gimana ya bang, kan kalau kata awalnya tuh nggak pengen kan, tapi karena makin lama makin sini makin bikin secara emosional tuh nggak stabil, dia akhirnya ya udah kayak putus aja dulu gitu, renggang aja. Tapi tetap komunikasi. Masih, tapi sekarang udah udah kemarin tuh emang apalagi corona kan, jadi kayak emang hilang gitu loh, kayaknya nggak benar deh ini pertemanannya lagi, kayak udahlah gitu, sampai emang nomor itu hapus kayak gitu. Karena saking emang kayaknya mengganggu perkembangan emosional apalagi zaman corona tuh kayak struggle sekali itu kehidupan betul. perkuliahan dan pertemanan. Iya betul. Jadi akhirnya ya udah terputus. Pas sudah lama-lama nih kepikiran lagi kan, kayak benar nggak sih? Mendekat. Nggak sedekat itu, cuman emang bisa dianggap udah banyak juga tak sering tahu kayak gitu kan, sharing-sharing. Akhirnya saya pikir lagi, kayaknya nggak benar juga kalau lama-lama dibiarin ini kayak gitu. Oke. Ya nggak apa, karena gimana ya? Sebenarnya walaupun kita ngerasa kita juga ada salahnya, jadi dia juga ada salahnya. Nggak mungkin kan ini dibiarin aja. Jadi saya mikir kayak mending ngalah aja deh kayak gitu. Mending coba kita yang minta maaf, kita yang coba perbaikin lagi ya, walaupun nggak bakalan sedekat dulu, setidaknya Iya betul. ngurang-ngurangin dosa lah kayak gitu. Dosa udah banyak Takut sama dosa. ya dosa nambah dosa kayak gitu. Apa namanya kayak Ca ini nggak sih kayak pernah punya ekspektasi nggak sih sama teman-teman sama orang-orang gitu, kayak kalau aku kasih effort ke mereka segini, mereka harus kasih effort aku lebih gitu. Ada pernah. Sekarang? Pernah sih, kayak dulu tuh sering kayak gitu, terus lama-lama mikir kan nggak, orang itu nggak tahu apa yang kita pikirin, apa yang kita inginkan tuh nggak akan tahu Dan kecuali sama juga kita nggak tahu apa yang mereka pikirin. iya, jadi ketika dari yang sebelum-sebelumnya tuh mikir, ya udah dibiarin aja kayak gitu. Kayaknya nggak semuanya deh harus dipaksain tentang apa yang namanya ekspektasi kita tadi ke orang-orang. Karena kalau kita paksain juga ekspektasi kita, yang ada kitanya yang jadi toksik jadinya. Iya betul. Karena kita memaksakan orang harus seperti apa yang kita inginkan, sedangkan orang dia juga punya pribadi mereka kayak gitu. Oke. Ngomongin tentang toksik, tadi kan ekspektasi. Abang tanggapin dulu ya. Yang apa namanya ekspektasi. Kalau aku sekarang memang belajar nol ekspektasi ke orang. Karena apa ya, kayak abang sedikit membaca sedikit karena mungkin gabut ya kan, jadi Gabutnya berfaedah. gabut gitu kan, baca dikit. Ada judulnya Filosofi Teras. Tahu sering abang bikin snap. Iya, karena aku suka dengan sesimpel itu ternyata. Jadi kayak baik itu pertemanan, keluarga ataupun apapun itu, dia bilang cuma 2 hal yang paling penting yang perlu kita tahu. Itu tuh dikotomi namanya. Nah, Filosofi Teras itu dari Stoik, kepercayaan Stoik, yang itu tuh bilang yang dikotomi itu cuman 2 hal ini yang membuat yang bisa membuat hidup kita itu lebih nyaman dan lebih tentram gitu. Dalam artinya mentality dan feeling ya. Dia bilang apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, ekspektasi kita terhadap orang lain itu boleh Kak? Apa? Oke, makasih Kak. Makasih Kak. Kasih ya. Nah, jadi kayak oh iya pantesan panas. Nah, jadi ekspektasi kita terhadap orang itu adalah apa yang bisa kita kendalikan, dan apa respon orang terhadap kita itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, karena itu refleks dari orang lain dan itu nggak bisa kita prediksi, yang kita arahin kendaliin kayak HP nggak bisa kita monitor. Tapi sadar nggak sih kalau kita tuh lebih sering
sakit hati, lebih sering sedih karena hal-hal di luar yang nggak bisa kita kendalikan. Iya. Seperti misal kita lagi bimbingan nih, judul kita ditolak terus nih kayak aku nih kan. Ya. Terus kayak apa namanya, kayak prosesnya tuh nggak berjalan terus, ya udah katanya itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Karena gimana, kita punya target, kita punya ekspektasi ke depan, kita punya tujuan-tujuan yang harus kita wujudkan. Karena dari proses itu tuh kan yang seharusnya kayak orang-orang di sekitarnya nggak mungkin satu visi sama kita, satu tujuan, satu keinginan. Makanya itu yang bikin ekspektasi, hal-hal itu yang bikin kita ketika dia tujuan itu nggak sama kita, nggak sesuai dengan perencanaan kita, dan itu tuh yang bikin sedih pada akhirnya. Iya betul. Makanya kayak lebih kalau kenal orang baru tuh lebih kayak nol ekspektasi aja gitu. Paling lama berteman sama orang itu berapa lama? Yang benar-benar udah lama itu Dan itu sehat? dari zaman SMA yang paling benar-benar sehat. Iya. Berapa tahun ya? 2000. Sehat Ca ini tadi kayak mana? Sehat pertemanan Ca yang sehat tuh? Kayak yang nggak ego masing-masing tuh nggak terlalu ditonjolin di dalam gitu. Ada kalanya saling meredam emosi gitu. Kenapa itu penting? Karena emosi itu yang sering jadi puncak konflik orang, karena ketika kita emosi itu kita nggak bisa berpikir jernih kayak gitu. Iya. Karena ego kita yang udah ngendalin akal pikiran. Makanya orang sering bilang kan kalau misalnya masalah itu pakai kepala dingin, jangan pakai kepala panas gitu. Iya. Di sana gitu. Iya. Walaupun kalian sama-sama emosi, seharusnya ya kasih jarak lah gitu. Kenapa? Karena ketika kita emosi itu kita mikir kita benar, orang lain salah ya. Padahal sebenarnya masalah itu ada dari dua belah sisi datang ya. Bisa jadi kesalahpahaman di antara keduanya yang nggak kita coba untuk cari titik tengahnya. Kita sering nyalain ya meledak yang bahkan betul. Apalagi batu ya. Terus apa kayak apa ya, aku lupa lagi sini. Makanya aku minta itu kemarin. Lingkungan yang damai. Lingkungan yang damai. Lingkungan yang damai itu kayak kita kan nggak mungkin ya hidup sendiri di tengah hutan belantara sekarang mah rata-rata hutan udah digundulin kayak gitu kan. Jadi kasihan hutan. Ngomongin hutan nih kita. Jadi ya kita bakalan setidaknya tinggal di satu perlingkungan nanti kan. Kayak di lingkungan kerja atau entah yang lebih ke depannya dari itu, kita kan nggak bakalan tahu lingkungan masyarakat. Ya kalau kita tinggal masih sama orang tua, kalau udah nggak sama orang tua aja belum tentu damai. Iya. Karena bisa jadi ada ekspektasi yang ditekankan ke kita, yang bikin kita tuh kayak tertekan pada akhirnya. Iya, betul. Sebenarnya itu kenapa sekarang akhir-akhir itu selama corona itu kan mental health itu trending banyak karena emang orang-orang banyak nuntut memaksain ekspektasi ke orang lain gitu. Betul. Kayak lingkungan bertetangga aja sama bang, kita nggak nyapa aja bisa jadi digunjingin, kita baru pindah aja nggak silaturahmi ke sebelah, padahal capek nih gitu, capek beres-beres gitu. Juga ya kan, urusan mereka gitu. Kadang masyarakat tuh kan kayak apa aja kegiatan kita juga kayak dikomentarin gitu kan, apalagi masyarakat Indonesia ini. kayak gimana ya? Banyak kali ininya. Yang apa sih kok kamu kayak gitu? Harus etiknya mereka gitu loh, kayak ya gitu. Walaupun nggak semuanya sih, cuman ada yang kayak gitu tuh akan ada. Ya orang-orang. Sambil minum ya, Cabang, ambil dulu. Boleh minum. Langsung. Boleh. Terus kayak kamu apa namanya, kenapa lingkungan sekarang ini kamu bilang sehat? Yang pertemanan yang sekarang? Iya, ini maksudnya lingkungan yang sehat itu lingkungan hidup atau lingkungan pertemanan atau lingkungan sosial? Semuanya kayak semuanya ya? Iya, kayaknya semuanya. Karena kayak gini, misalnya dari lingkungan pertemanan kan bang, kayak yang sekarang itu yang kuliah sekarang kan, kenapa sehat? Kayak saya mikir kami yang berenam ini awalnya tuh simpel terbentuknya gitu karena tugas gitu kan. Aku tuh pernah ada bertentangan gitu lah pendapat masalah tugas. Pasti kan, apalagi di kelas. Terus akhirnya karena kami ini seide waktu itu, ya udah kami diskusiin bagusnya kayak gini. Sampai akhirnya
makan siang pun pakai makan siang yang bisa diajak ya itu juga, akhirnya ya terbentuk aja gitu, dekat sendiri, sering cerita mulai dari cerita tugas sampai organisasi lah yang masih lingkungan kampus, sampai akhirnya saya sama si Mei kami buat ngekos sama gitu dari sana ya. Terus yang lain di lingkungan yang sama ada Ega, mulai sering main rame-rame, main cerita ya. Walaupun ada ya pertemanan kan nggak pula afdol, nggak ada pertengkaran di dalamnya kan bang. Iya, Abdul. Afdol itu Iya sih, betul. buat niat kan kita tuh gimana, Iya, orang iya. lain gimana. Iya, betul. Tapi akhirnya tapi dari kami itu nggak ada yang pengen mengakhiri hubungan kayak pergi lagi, itu nggak ada gitu di sana. Nggak mungkin lah pergi lagi. Iya. Tapi akhirnya ya udah apa-apa itu dibantuin segala macam, kami pokoknya gimana saling ngebantuin deh gitu, nggak cuman Yang secara kayak skripsi sekarang ini ada nggak yang ingin saling mendahului gitu, ada nggak? nggak, karena kayak sekarang tuh kalau bahkan yang ada sekarang tuh kalau orang kan kadang kayak takut gitu ngeliatin skripsinya, kami Takut ditiru. takut ditiru gini, ya udah ini tengok aja kayak gitu, kami kayak gitu. Kalau bukan, kalau yang ini tuh teorinya kayak gini gitu, kalau yang ini nih bagusnya kayak gini atau kayak gini gitu. Walaupun nanti ada juga perbedaan pendapat, nanti diam lagi, mikirin lagi, oh ya ini yang benar kayak gitu. Akhirnya ada jalan tengah lah. Ada jalan tengah. Ibaratnya refreshing saat inilah. Terus ini Ca, kamu kalau misalnya pertemanan yang sehat itu membosankan nggak? Kan ada nih kata orang sesuatu yang sehat itu membosankan gitu loh, kayak Kayak pengen apa ya, kayak boring karena nggak ada berantemnya, terus nggak ada sesuatu yang kayak nggak ada yang kekanak-kanakan, semuanya tuh saling jaga, saling iya gitu, saling ngerti gitu, jadi kayak boring nggak? Ini sama yang di kuliah ini udah berapa tahun? dari maba. Wow, manusia baru ya? Ya manusia baru. Maba sampai sekarang Berarti udah 4 tahun. Mau jalan 4 tahun. Mau jalan 4 tahun. Asik nggak? Apa membosankan nggak? Sebenarnya kalau yang membosankan tuh pasti kayak tenang, damai itu ada kan. Kayak mikir adem-adem Pengen aja. nyari yang lain kan, kayaknya orang-orang ini nih jadi gitu. Pernah dulu kepikiran kayak gitu kan, Bang? Wah, jadi pernah teman-teman Caca ya, jadi kayak pernah pengen ninggalin kalian. Pernah kepikiran kayak gitu. Apalagi pas corona kemarin itu kan. Kayak komunikasi itu kan udah kita Iya, sibuk. apalagi tipe chat itu aku. Iya, itu tipe orang yang suka ngomong langsung kayak gitu. Bukan tipe orang yang capek lo ngetik panjang-panjang mau ceritain itu kayak gitu. Jadi kadang mikir kayaknya butuh lingkungan baru